Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati dan banggakan Prof. Magni selaku Ketua Green Campus, kemudian Prof. Markus, Kepala LP2M, kemudian di sini saya melihat Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator di masing-masing fakultas, kemudian adik-adik tim Green Campus dan mahasiswa peduli perwakilan peserta lomba. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dianugerahi kesehatan sehingga bisa hadir di ruangan ini. Mungkin saya yakin banyak yang baru pertama kali masuk di sini. Ternyata UM sudah punya tempat untuk pengolahan sampah. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian serta adik-adikku yang saya banggakan, hari ini merupakan Hari Peduli Sampah Nasional yang tahun 2025. Kalau kita melihat tema untuk peringatan peduli sampah tahun ini adalah kolaborasi untuk Indonesia bersih. Ini tentu menjadi kewajiban kita bersama. Bagaimanakah kita bisa menjaga kebersihan lingkungan kita, gitu ya. Kalau mahasiswa ya pasti lingkungan kampus, lingkungan kos, lingkungan tempat tinggal, itu bagaimana kita bisa menjaga kebersihan. Kalau kita melihat di beberapa negara, gitu ya, mungkin adik-adik yang sudah pernah ke Singapura selalu takjub dengan kebersihan yang ada di Singapura. Tetapi mungkin banyak yang juga komen, ya Bu, karena kalau di Singapura dendanya jauh lebih mahal, ya kan? Tapi kalau kita lihat di Korea misalnya, di Jepang, kebersihan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang sudah dilatih dari kecil sampai dewasa, sehingga dengan tanpa disuruh pun kalau melihat sampah, melihat barang yang tidak pada tempatnya, mereka secara otomatis untuk membersihkan. Jadi ada budaya malu kalau tidak bersih, gitu ya. Nah, inilah yang ingin kita coba, gitu ya, dari Universitas Negeri Malang ini untuk Indonesia. Yaitu kita mengawali dari pribadi-pribadi kita, bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan. Saya yakin di ajaran manapun, gitu ya, pasti mengajarkan tentang kebersihan itu. Kalau di yang Muslim mungkin sudah sering diajarkan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, inilah yang kami ingin, bahwa bagaimana UM itu menjadi kampus yang bersih, kampus yang sehat, ini menjadi tujuan kita bersama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detail Prof. Markus, Prof. Magni akan menjelaskan bagaimana sih gerak UM khususnya di Green Campus ini di dalam pengolahan sampah yang ada di lingkungan Universitas Negeri Malang. Dengan ucapan ini, maka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Universitas Negeri Malang kita nyatakan dibuka dan dimulai. Bapak Ibu, kami mengharapkan sekali Bapak Ibu yang support di masing-masing unit kerjasama yang baik dengan kita, terutama kemarin sudah kami berikan. Jadi kalau ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada sampah besi dan seterusnya, Bapak Ibu bisa disetor ke sini. Ya, Pak Faul sudah bikin buku tabungannya, buku ininya, ya, ada bukunya, ya, dan ada list harganya, gitu ya. Pak Faul sudah buat ini, jadi nanti monggo dan mohon dukungannya semoga ini bisa berjalan lancar. Kemarin dengan niat seperti ini, itu kita mencoba mengadakan lomba, itu harapannya semua offering yang ada di Universitas Negeri Malang itu paham tentang masalah sampah, peduli tentang sampah, peduli tidak hanya action ya, peduli tidak hanya action, halo teman-teman, ayo kita peduli sampah, buang botol ke sini dan seterusnya. Kalau bisa adik-adik sudah sampai action, kepedulian kita terhadap lingkungan. Bapak Ibu, kalau kita melihat TPA, jadi yang kapan hari itu TPA Supit Tulang itu sempat 4 hari nggak menerima sampah kita, itu bebannya luar biasa Bapak Ibu. Sekian ton per hari dikalikan Rp50 ya, Rp50. Jadi ini kalau bisa supaya di TPA Supit Tulang juga bebannya tidak terlalu sulit untuk mengurai sampah. Nah, untuk itu harapan saya Bu WR, mungkin semoga Bapak Ibu masing-masing termasuk adik-adik mahasiswa semakin peduli terhadap Universitas Negeri Malang. Ya, kalau Universitas Negeri Malang semakin bersih, semakin cantik, saya kira menjadi kebanggaan bagi kita semua. Pemenang Lomba UM Green Campus Bijak Sampah tahun 2025, juara 1 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin FT. Untuk juara kedua dari program studi S1 Pariwisata
ada. Selanjutnya juara 3 dari prodi D4 Desain Mode. Masih ada juara harapan 1 dari prodi S1 Bioteknologi. Juara harapan 2 dari S1 Teknik Lingkungan. Juara harapan 3 dari S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yang terakhir juara favorit dari prodi S1 Fisika. Tadi sampah itu kan kita ada pengolahan sampah yang nanti ada sampah pupuk, ada sampah kaitannya dengan sampah plastik, sampah kertas dan seterusnya. Jadi nanti kita masih akan mengadakan mesin-mesin yang lain ya, misalnya mesin pengepres sampah plastik, kemudian mencaca sampah plastik, kemudian pengolah. Kita di BIS sudah punya pengolah pupuk itu ya, pupuk kompos. Tapi menurut saya kapasitasnya kurang besar. Jadi nanti dengan dibangun di sini kita akan bikin kapasitas yang besar. Jadi kalau misalnya nanti dari pengolahan sampah plastik, ada pengolahan sampah yang organik, kemudian masih ada residu, itu nanti kita bakal di insinerator ini. Ini dibuat oleh dosen teknik Pak Dwi. Ya, Pak Dwi. Ini ada filternya nggak kalau untuk Oh iya, nanti jadi kita akan kalau insinerator kan kalau bisa memang nggak mengeluarkan asap loh ya. Ya, jadi dirancang seperti itu. Ya. Kalau di sini ada apa? Kalau di sini nanti itu kita rancang, nanti kita rancangan saya mau kita batasi ini. Jadi nanti kayak kamar-kamar gitu, walaupun atasnya nggak ditutup. Jadi nanti ini ada sampah, misalnya ada sampah kertas kardus, ada sampah kertas yang putih-putih kayak gitu, kemudian ada sampah botol plastik, kemudian ada sampah besi dan seterusnya. Nanti kita buat. Oh, buat dipilah gitu ya? Ya, dipilah. Tetapi memang kita sementara masih kerjasama dengan pihak kita. Kalau untuk sampah organik sendiri ada nggak di sini tempat pengolahan? Kalau sementara ini yang sudah mengolah memang BIS sama MIPA aja. Kalau di sini ini kan mau kita bangun bangunan kayak gini satu lagi di situ. Jadi bangunan yang satu lagi itu khusus nanti untuk organik. Tadi kok aku ngeliat ada ini buat apa? Jadi kita yang kemarin sudah berkembang ini sebetulnya kemarin awalnya itu di depannya koperasi tahu ya, ada bekas Ormawa, gedung Ormawa mau ambruk. Gedung Ormawa mau ambruk itu kemarin kita budidaya maggot di sana sama budidaya cacing. Di cacing itu jadi tujuannya ya udah makan sampah-sampah itu. Jadi maggot itu ternyata juga makan sampahnya banyak. Nah begitu itu juga sampah cuma yang begitu yang agak sampah yang lebih atas juga, yang ini sampah sembarang. Maggot itu sampah sembarang mau. Iya. Ya, jadi teman-teman siap masuk dari relawan lingkungan. Jadi gini ya, mungkin saya contohkan gini. Mungkin kalian sudah punya keinginan nanti mau risetnya apa, macam-macam risetnya apa, silahkan. Tapi ada juga yang risetnya itu seperti Mas Robi nih. Ya, kalau Mas Robi ini kebetulan S2-nya kemarin itu penelitian tentang masalah transportasi ramah lingkungan yang ada di kampus UM. Kebetulan S2-nya kemarin bimbingan saya. Kemudian sekarang lanjut fast track, jadi S2-nya cukup 3 semester. Ini fast track S3 sekarang semester 2 ya di S3. Nah, ini juga gitu, masih melanjutkan risetnya kemarin. Sehingga kalau beliaunya ini membantu saya di Green Campus, ini tidak sia-sia. Jadi sekaligus itu nggak terlalu susah kan cari data, karena Mas Robi ikut mengkolek data gitu. Iya, kebetulan satu lagi ada namanya Mbak Tasya. Mbak Tasya ini mahasiswa bimbingan saya yang PMDSU, yang kuliah 4 tahun, lulus S1 kuliah 4 tahun jadi dokter itu. Yang sekarang lagi ada di Jepang, itu penelitiannya tentang sampah. Jadi kemarin ya sudah, saya kegiatan sampah relawan lingkungan bersih-bersih kampus apa-apa, udah langsung dari bahannya dia kan. Di foto, di video, di apa, udah dia dapatkan kakak, ya ini S2-nya kemarin bisa lulus dan sudah masuk di aplikasi internasional di yang tahun kemarin. Nah ini sepulang dari Jepang. Di sini kita juga melakukan agenda seperti ini. Kebetulan kalau di Jepang kemarin insineratornya, saya suruh moto apa-apa saja di Jepang yang kaitannya dengan pengolahan sampah. Kemarin termasuk saya divideokan insinerator yang ada di sana. Saya bilang kapasitas kalau kita di sini mungkin nggak sebesar itu, tetapi bisa kita terapkan. Nah harapannya ilmunya dari sana digabungkan dengan kegiatan kita di sini, ya sudahlah jadi disertasinya dia nggak terlalu sulit cari bahan. Jadi nanti kalau Mas Adi tadi itu penelitiannya kan tentang sekolah adiwiyata. Nah saat bicara sekolah adiwiyata itu kan sekolah yang peduli seperti itu, sehingga otomatis peduli lingkungan kampus pun seperti ini. Jadi dia sudah terampil, pokoknya kita ngomong ada kegiatan, secara otomatis dia langsung sudah bikin video. Itu tanpa saya perintah, tanpa apa, sudah langsung otomatis. Tidak hanya dipakai bahan untuk kita yang di Green Campus, tapi juga bisa dipakai untuk riset pengembangannya beliau. Ya, jadi kebetulan kalau di dosen itu kan ada bidang ilmu, pohon ilmunya apa, kemudian ranting ilmunya apa, seperti itu. Jadi kebetulan kalau saya kan guru besar geografi lingkungan gitu ya. Jadi teman-teman yang mirip dengan itu berarti beliau ada di bawah saya. Kayak gitu. Terima kasih banyak. Ya.